إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berkenan menerima ibadah-ibadah kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah tentang orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya, banyak menghabiskan usianya dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dan mengira telah mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang yaumul hisab, hari perhitungan, ketika amalan-amalan ditampakkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati amalan-amalannya hancur. Dia mendapati kebaikan-kebaikannya hangus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kami datangkan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dulu telah dia lakukan, lalu kami jadikan ibadah-ibadah tersebut hancur berkeping-keping bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang apabila kita melakukannya, maka itu bisa menjadi sebab dihapuskannya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. Semoga dengan kita mengetahuinya, kita bisa menjauhinya. Yang pertama, yang paling berbahaya dan paling besar pengaruhnya terhadap ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan kita adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak
dalil-dalil yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur." Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sementara mereka telah mempersaksikan diri mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang akan hangus kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Wa finnarihum khalidun. Dan di neraka mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hanguslah kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, dan kelak di akhirat dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jud'an di masa jahiliyah dia adalah orang yang gemar menyambung tali silaturahmi. Dia adalah orang yang gemar memberikan makan bagi orang-orang miskin. Namun dia meninggal dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Aisyah bertanya, maka apakah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan bermanfaat baginya kelak di hari akhir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanfa'uh. Itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'annahu lam yakul yawman rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin. Karena Ibnu Jud'an tidak pernah dalam satu hari di dalam hidupnya mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari dalil-dalil ini para ulama menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat baginya kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perbuatan yang dengannya bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah amalan yang tercampur dengan riya. Riya adalah seseorang mengerjakan satu ibadah, dia berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pujian dari orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita tentang bahaya riya ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan tentang satu hal yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan kalian berjumpa dengan al-masihid dajjal? Para sahabat mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirkul khafi. Dia adalah syirik yang samar. An yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan salat, lalu dia memperindah salatnya, dia mempercantik salatnya disebabkan karena ada orang-orang yang sedang melihatnya mengerjakan salat. Inilah riya. Dalam hadis yang lain
Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap dipuji oleh orang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la syai'a lahu. Dia sama sekali tidak akan mendapatkan pahala. Sahabat ini sampai 3 kali mengulang pertanyaannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu. Dia sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali dia ikhlas dalam mengerjakannya dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perbuatan-perbuatan yang juga bisa menjadi sebab dihapuskannya kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan adalah seseorang yang ketika dia berada di tempat yang sepi, ketika dia berada dalam kesendiriannya, dia berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah. Sesungguhnya aku mengetahui sekelompok dari umatku yang mana mereka pada hari kiamat akan datang membawa kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar, sebesar gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya seperti debu-debu yang berterbangan. Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifatilah mereka untuk kami, jelaskanlah siapa mereka ini sehingga kami tidak termasuk ke dalam golongan mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum." Mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari jenis kulit kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian juga mengerjakan salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka adalah satu kaum yang apabila mereka tersembunyi dari manusia, mereka sendiri, maka mereka begitu berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba
maka ini bisa menjadi sebab dihapuskannya ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua, memberikan inayahnya kepada kita semua agar bisa menjauhi perbuatan-perbuatan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.